selamat pagi, salam sehat, salam SFD, semangat, fraternitas, Dina. Bertemu lagi dengan Ibu MG di pertemuan keempat mata pelajaran sosiologi. Adapun topik kita pada hari ini adalah mengenai interaksi sosial. Ibu harapkan kalian semua tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan Ibu harapkan mengumpulkan tugas tepat waktu. Salam merdeka! Oke, langsung saja kita masuk ke tujuan pembelajaran kita. Adapun tujuan pembelajaran kita pada saat ini adalah yang pertama, secara energik dan bersukacita mampu memahami interaksi, ciri-ciri interaksi, dan faktor penyebab interaksi sosial. Yang kedua, meningkatkan fraternitas melalui keramah tamahan, mengutamakan saudara, dan cinta kasih dalam menciptakan interaksi sosial. Oke, nakku langsung saja ke materi kita mengenai interaksi sosial. Nah, seperti yang kita ketahui, manusia ini adalah makhluk hidup yang tidak bisa hidup sendiri. Nah, jadi mereka membutuhkan yang namanya interaksi. Nah, apa itu interaksi sosial? Interaksi sosial ini adalah hubungan timbal balik antara yang pertama individu dan individu. Nah, individu dan individu ini adalah pribadi dan pribadi atau perseorangan dan perseorangan. Nah, jadi nakku, manusia itu tidak akan bisa menyampaikan apa tujuannya tanpa melalui interaksi sosial, atau secara umum interaksi sosial ini berbincang-bincang. Jadi di sini nanti ada 3 pelakunya. Yang pertama tadi individu dan individu, yang kedua itu individu dan kelompok. Nah, yang ketiga itu kelompok dan kelompok. Ketiga pelaku ini dilihat dari jumlahnya. Sudah pasti kalau dia individu dan individu itu adalah satu orang berkomunikasi atau berbincang-bincang dengan satu orang lainnya. Sementara individu dan kelompok itu adalah perorangan dengan beberapa orang atau satu orang dengan satu grup. Jadi satu grup itu kan terdiri dari beberapa orang. Oke, berikutnya itu adalah kelompok dan kelompok. Nah, kelompok dan kelompok ini sudah pasti terdiri dari grup dan grup, beberapa orang, ya. Oke, langsung saja Ibu berikan contohnya. Nah, ini tadi ada yang pertama interaksi sosial individu dengan individu. Jelas kita lihat di gambar ini, yang pertama ada adik dan kakak, yang kedua antar teman, yang ketiga ibu dan anak, yang keempat dokter dengan pasien. Nah, sementara ini juga adalah yang kedua contoh dari interaksi individu dan juga kelompok, ya. Contohnya misalnya ketika guru sedang mengajar di depan. Jadi ini termasuk contoh dari interaksi sosial individu dan juga kelompok. Nah, lalu berikutnya ini adalah contoh dari interaksi kelompok dan kelompok. Misalnya diskusi kelompok, ya. Nah, atau misalnya ketika adanya rapat. Nah, ini adalah menunjukkan interaksi kelompok dan kelompok. Jadi dia di dalamnya terdiri beberapa orang. Nah, jadi jelas ketika interaksi itu terjadi, nakku, yang pertama harus terdiri dari 2 orang. Nah, ketika kita bercermin itu tidak disebut dengan interaksi sosial, sekalipun kita berbincang-bincang dengan bayangan kita di cermin. Kenapa? Karena itu hanya 1 orang. Nah, oke. Lalu di sini nakku akan Ibu sertakan lagi ciri-ciri interaksi sosial. Ya, ini seperti yang Ibu katakan tadi, jumlah pelakunya itu lebih dari 1 orang, karena tidak akan bisa kita berbicara kepada diri kita sendiri. Itu bukan interaksi sosial namanya. Nah, di sini sudah jelas bahwa interaksi sosial ini membutuhkan pelaku lebih dari 1 orang, bisa 2 ataupun lebih. Nah, yang kedua itu komunikasi menggunakan simbol-simbol tertentu. Bagaimana maksudnya komunikasi menggunakan simbol-simbol tertentu?
Contoh, nah ketika kita melambaikan tangan itu sudah termasuk menggunakan simbol. Atau misalnya ketika di sekolah guru menempelkan jari telunjuk di bibir, itu menunjukkan bahwa dia memberikan tanda ataupun simbol supaya anak-anak sekalian tidak ribut. Nah, atau misalnya lagi ketika kalian melambaikan tangan atau memanggil, nah otomatis teman kalian atau lawan berinteraksi kalian sudah paham apa maksud dari simbol yang kalian tunjukkan. Nah, lalu yang berikutnya itu nakku ada dimensi waktunya. Dimensi waktu ini maksudnya bagaimana? Nah, dimensi waktu ini terjadi interaksi pada saat sekarang, ya, pada saat sekarang ataupun pada saat yang akan datang. Ada waktu tertentu dalam interaksi sosial. Oke, lalu yang berikutnya adanya tujuan yang ingin dicapai. Otomatis ketika kita berbicara dengan lawan kita atau berbicara dengan teman kita, ada sesuatu yang ingin kita sampaikan atau misalnya ada sesuatu yang ingin kita tanyakan. Ya, jadi ada tujuan yang ingin dicapai dalam berinteraksi. Namanya saja sudah interaksi, sudah pasti berbincang-bincang, ya. Nah, sekalipun itu menggunakan simbol atau langsung menggunakan yang namanya kata-kata. Nah, lalu berikutnya lagi nakku, kita masuk pada faktor yang mempengaruhi interaksi sosial itu tersendiri. Nah, di sini nanti ada 5. Yang pertama adalah imitasi. Ibu rasa kalian semuanya tidak asing lagi mendengar kata imitasi. Nah, imitasi itu sendiri adalah proses meniru atau tiruan. Nah, tetapi dia ngaku imitasi ini hanya meniru secara sebahagian, tidak keseluruhan. Di sini ada satu contoh ketika seorang anak meniru gaya berpakaian ayahnya. Ya, ini adalah contoh dari imitasi. Nah, seperti yang kita ketahui, anak-anak banyak sekali meniru orang tua. Contoh, seorang perempuan yang masih kecil meniru atau menggunakan pakaian ibunya, menggunakan lipstik ibunya, menggunakan sepatu ibunya. Nah, itu termasuk contoh dari imitasi. Nah, lalu yang lebih spesifikasi dari imitasi ini disebut dengan identifikasi. Nah, jadi di sini ada kata identik, ya. Identik itu hampir menyerupai. Nah, di sini ada satu contoh, ya. Ibu rasa kalian tidak asing lagi dengan gambar yang dipegang oleh wanita ini. Nah, jadi ini adalah gambar Barbie, ya. Jadi bisa kita bandingkan antara aslinya dengan patung ini tadi atau dengan boneka ini, ya. Nah, kemiripannya hampir 100%. Jadi identifikasi ini nakku adalah proses meniru secara keseluruhan dari hal-hal yang dia tiru atau bahkan dia sukai. Nah, dari sini kita dapat menilai bahwa perempuan ini pasti mengidolakan seperti yang dia pegang. Nah, jadi dia mengidentifikasikan dirinya sama seperti seorang Barbie. Oke. Nah, jadi itu dia perbedaan antara identifikasi dan juga imitasi. Kalau imitasi tadi proses meniru secara sebagian, kalau identifikasi itu adalah proses meniru secara keseluruhan. Oke, berikutnya ada simpati dan empati. Nah, perbedaan simpati dan empati ini nakku, yang pertama, simpati di sini bukan kartu, ya, kartu perdana, tetapi simpati ini adalah perasaan ketika kita menaruh rasa kasihan kepada teman kita yang misalnya sedang bersedih, tetapi kita hanya sebatas merasa kasihan saja. Kalau dia empati ini anakku adalah simpati yang mendalam. Maksudnya simpati yang mendalam itu adalah contoh ketika kalian sakit, seorang ibu atau ibu kalian akan merasakan sakit juga pada dirinya. Nah, jadi empati ini nakku, dia turut ikut ke dalam perasaan ataupun suasana yang kita rasakan. Atau contoh misalnya lagi, teman kita sedang berduka atau sedang merasakan kesedihan. Nah, jadi kita merasakan benar-benar
apa yang dia rasakan. Kita turut mengalami kesedihan. Nah, bahkan mungkin kita sampai meneteskan air mata. Nah, jadi simpati dan empati ini hampir sama, tetapi yang lebih mendalam adalah empati. Karena apa? Kita ikut larut ke dalam perasaan atau ikut ke dalam hal atau juga ikut merasakan apa yang dirasakan oleh teman kita ataupun keluarga kita. Nah, jadi kita di sini merasakan dan tidak hanya merasakan tetapi ikut membantu di dalam hal-hal yang dia rasakan. Nah, oke, yang terakhir nakku adalah motivasi. Motivasi ini Ibu rasa tidak asing lagi di telinga kalian karena Ibu rasa kalian pribadi pasti sering merasakan yang namanya misalnya pada saat ini sedang dalam keadaan terpuruk atau sedang dalam keadaan sedih. Nah, lalu pastinya akan ada orang-orang yang memberikan kalian motivasi. Motivasi ini berupa dukungan, semangat, arahan. Nah, jadi tidak hanya dari teman, biasanya orang tua juga ikut ambil bagian di dalam memotivasi kalian. Jadi nakku, itu adalah beberapa faktor penyebab dari interaksi sosial. Nah, Ibu harapkan kalian dapat memahami apa yang Ibu sampaikan dan juga tetap semangat. Terlebih-lebih pada saat ini kita memasuki bulan kemerdekaan. Ya, jadi tetap pancarkan semangat juang dari para pahlawan dan jadilah generasi penerus bangsa yang tetap berjuang untuk Indonesia. Terima kasih, salam merdeka.